Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak, Putri Hanwei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, itu adalah negara bela diri surgawi. Negara bela diri surgawi berbatasan dengan negara Frost Timur kami. Mereka secara terbuka memendam ambisi untuk menelan Frost Timur kami selama bertahun-tahun, jadi kami terus-menerus terlibat dalam pertempuran. Namun, kali ini, mereka, melalui beberapa cara yang tidak diketahui, benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari salah satu dari 9 sekte besar, Istana Abadi Besar, dan bahkan ada rumor bahwa Istana Besar Abadi yang abadi telah menjadi sekte penjaga negara bela diri surgawi. Kali ini, mereka memiliki Raja Ilahi dari Istana Abadi Yin Agung untuk membantu mereka, jadi kami tidak punya cara untuk bertahan melawan mereka. Tubuh Putri Hanwei mulai gemetar. Awalnya aku ingin hidup dan mati bersama dengan kota kerajaan, tapi ayah kerajaan memerintahkan kakek Qin untuk melarikan diri dari kota kerajaan bersamaku. Jadi Ming yang pada dasarnya hanya mengambil keuntungan dari keadaan malang kami dan dia siap menggunakan ini sebagai sebuah cara, alasan untuk menculikku. Kami bertemu dengannya tepat ketika kami meninggalkan kota kerajaan. Kakek Qin mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan mereka, tapi siapa sangka. Sebuah ekspresi akhirnya muncul di wajah Yun Ce saat ekspresi cemoohan yang sangat samar muncul di wajahnya. Kamu masih merupakan keluarga kerajaan dari dunia bintang menengah. Tidak kusangka kamu bahkan tidak memiliki raja ilahi, tidak heran negaramu berada di ambang kehancuran. Bagaimana mungkin Qin Jian dan Putri Hanwei berani marah atas ejekan Yun Ce? Sebaliknya, Qin Jian menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Yang Mulia, negara Frost Timur kita sebenarnya selalu memiliki Raja Ilahi pelindung dan namanya adalah Fang Zhou. Penguasa kami selalu sangat hormat terhadapnya dan memperlakukannya sebagai wali dan penasihat kekaisaran Eastern Frost. Kami bahkan memberikan penghormatan yang sangat besar kepadanya setiap tahun. Qin Jian berhenti sejenak, seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu, tapi dia tetap melanjutkan pada akhirnya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang sangat arogan, dia sangat kuat. Jika dia ada, pastinya tidak akan mencapai titik ini. Namun, ketika negara bela diri surgawi tiba-tiba bergerak dengan bantuan Istana Ilahi Yin Agung kali ini, Fang Zhou kebetulan meninggalkan kota untuk urusan bisnis beberapa hari sebelumnya, dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Petik 2. Mata Yun Ce menyipit. Qin Jian berkata, kekuatan yang mulia sangat dalam dan tak terduga, jadi bagi kami untuk dapat memperoleh bantuan senior kali ini jelas merupakan perlindungan surga atas negara Frost Timur kami. Jika senior tidak mau terlalu terlibat, bahkan menyelamatkan raja kita sudah merupakan berkah dari surga. Nyawa orang tua ini tidak berarti apa-apa, tapi aku bersedia menukar hidupku yang busuk untuk ini. Tidak mungkin seseorang tidak perlu membayar harga yang mahal untuk mendapatkan bantuan dari seorang master yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun dia berharap orang yang menanggung akibatnya pada akhirnya adalah dia dan bukan Putri Hanwei. Pada saat ini, sedikit fluktuasi energi yang dalam tiba-tiba muncul di tubuh Qin Jian. Dia berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat mengeluarkan transmisi suara yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam suram. Setelah mendengar transmisi suara, ekspresi Qin Jian terus berubah sebelum ekspresi kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya. Kepalanya tersentak ke atas saat dia berbicara kepada Putri Hanwei dengan suara gembira, Yang Mulia. Raja mengirimkan transmisi suara,
bahaya yang membahayakan kota kerajaan telah dapat dihindari untuk saat ini. Ah! Kepala halus Putri Hanwei berbalik, matanya bergetar. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Apakah itu benar? Bagaimana itu? Itu adalah penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran berhasil kembali tepat waktu. Qin Jian berteriak dengan emosi yang nyaris tidak bisa ditekan. Negara bela diri surgawi takut bahwa pertempuran antara Raja Ilahi akan menyebabkan terlalu banyak korban jiwa. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini bagus. Syukurlah penasihat kekaisaran berhasil kembali tepat waktu dan penguasa kita selamat dan sehat. Tepat sebelum ini, ketika Qin Jian menyebut Fang Zhou, kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang jelas dan bahkan ada sedikit rasa kebencian terhadapnya. Dia juga memanggilnya dengan namanya dan tanpa sebutan kehormatan apapun. Namun saat ini, dia tidak hanya dengan hormat menyebut Fang Zhou sebagai penasihat kekaisaran, dia bahkan dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan atas dirinya. Bagus sekali, bagus sekali. Kegelapan dan teror yang selama ini ditekan oleh Putri Hanwei langsung menghilang pada saat ini. Matanya kembali berkaca-kaca, namun kali ini air mata kebahagiaan. Penjaga Raja Ilahi Fang Zhou telah kembali dan dia tidak hanya memecahkan bahaya yang menimpa kota kerajaan, dia juga membawa rasa aman untuk masa depan mereka. Bahkan dalam kegembiraannya yang berlebihan, dia masih belum melupakan masalah Yun Ce. Dia buru-buru menghapus air mata yang berkedip di matanya saat dia membungkuk sopan kepada Yun Ce. Senior Yun, bahaya yang membahayakan kota kerajaan telah teratasi dan kita tidak perlu lagi menyusahkan senior untuk mengambil tindakan. Tapi junior ini harus membayar hutang senior untuk menyelamatkan hidupku. Jadi saya meminta agar senior memasuki kota kerajaan Frost Timur kami sebagai tamu sehingga junior ini dapat diberi kesempatan untuk membalas budi Anda. Membalasnya karena menyelamatkan nyawanya adalah salah satu alasannya, tapi jika dia bisa memikirkan cara untuk membuatnya tetap tinggal di negara Frost Timur, itu pasti akan menjadi hal yang sangat bagus. Qin Jian secara pribadi mengatakan bahwa dia adalah Raja Ilahi. Jika negara Embun Beku Timur bisa mendapatkan Raja Ilahi lain selain wali dan penasihat kekaisarannya, Fang Zhou, bahkan jika negara bela diri surgawi mendapat bantuan dari Istana Ilahi Yin Agung, mereka masih harus berpikir dua kali sebelum menyerang. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, mengenai masalah Tuan Muda Raja Wali Kegelapan, tidak ada orang lain yang hadir di sana dan kami pasti tidak akan membocorkan satu kata pun mengenai hal itu, jadi senior bisa tenang. Perubahan mendadak ini sepertinya tidak mengganggu Yun Ce sama sekali. Bahkan setelah mendengar kata-kata Putri Hanwei, reaksinya masih setenang dan sehangat air. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membalas budiku dengan tepat, ayo pergi. Kota kerajaan Frost Timur diselimuti oleh asap pertempuran namun masih mempertahankan sikapnya yang mengesankan. Bahayanya memang telah hilang dan mereka tidak melihat pasukan negara bela diri surgawi atau praktisi yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce benar-benar memasuki salah satu kota manusia di wilayah Ilahi Utara, atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan salah satu kota umat iblis. Namun, jika seseorang lupa tentang fakta bahwa mereka mengolah energi kegelapan yang mendalam, apa perbedaan yang ada antara orang-orang dan kota di depannya, dan alam dewa lainnya? Saat ketiga orang itu memasuki kota, beberapa praktisi lapis baja berat, yang jelas-jelas adalah penjaga kota, datang untuk menyambut mereka dari jauh. Mereka membungkuk dan berkata, Putri ke-19, Tuan Qin,
Raja telah memerintahkan kami untuk menunggu kedatangan Anda sejak lama. Bagaimana dengan ayah kerajaan dan yang lainnya? Dongfang Hanwei bertanya dengan suara cemas. Sebagai jawaban putri ke-19, Raja saat ini sedang menyelenggarakan pesta perayaan akbar untuk penasihat kekaisaran. Raja berkata bahwa setelah putri ke-19 dan Tuan Qin telah kembali dengan selamat, mereka dapat langsung memasuki istana. Baiklah. Dongfang Hanwei berbalik sedikit dan berbicara kepada Yun Che, senior, tolong ikuti saya. Ayah kerajaan selalu menghormati yang kuat, jadi begitu dia bertemu senior, dia pasti akan senang. Dia awalnya berpikir bahwa mengingat kepribadian Yun Che yang suram, dingin, dan sombong, dia kemungkinan besar akan menolaknya. Jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar menyetujuinya dengan geraman tanpa ekspresi. Dongfang Hanwei memimpin saat mereka buru-buru memasuki istana utama kota kerajaan. Sebuah pesta besar diadakan di istana. Orang-orang yang menghadiri pesta itu adalah keluarga kerajaan, pejabat penting, atau tokoh penting dari berbagai domain dan sekte di negara Frost Timur sehingga udara dan aura dalam yang memancar dari setiap orang ini memang jarang terjadi. Hanwei. Saat Dongfang Hanwei melangkah ke dalam istana, Raja Embun Beku Timur sudah berdiri dengan penuh semangat. Setelah itu, dia dengan cepat mendekat untuk menyambutnya kembali secara pribadi. Saat melihat putri kesayangannya, kekhawatiran yang nyaris tidak bisa disembunyikan memenuhi matanya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Dongfang Hanwei menggelengkan kepalanya dan menahan air matanya saat dia berkata, dengan kakek Qin mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, putri ini baik-baik saja, dan sekarang setelah aku melihat ayah kerajaan dalam keadaan selamat, aku akhirnya bisa berhenti khawatir. Saat dia buru-buru menyeka air mata yang membasahi matanya, dia melangkah ke samping dan berkata, "Ayah, senior ini adalah seseorang yang ditemui putri ini ketika dia berada di luar. Dia adalah Raja Ilahi yang terhormat." Ketika dua kata, Raja Ilahi, terdengar, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana tiba-tiba tertuju ke arah mereka. Sorot mata Eastern Frost King juga berubah drastis. Dia melihat ke arah Qin Jian dan setelah melihat anggukan halusnya, semua keraguannya segera hilang. Dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk pelan meskipun dia adalah penguasa suatu negara. Raja yang rendah hati ini tidak dapat menyambut yang mulia dengan baik dan saya benar-benar lalai. Tetapi karena kami sedang mengadakan pesta perayaan besar di dalam istana saat ini, jika yang mulia tidak menganggapnya terlalu rendah hati dan sederhana, maukah Anda bergabung dengan kami? Yun Che mendengus lagi untuk menyatakan persetujuannya saat dia langsung masuk. Di bawah pengaturan pribadi Eastern Frost King, Yun Che diberi salah satu kursi tertinggi. Kedatangannya telah menyebabkan seluruh istana megah segera menjadi lebih tenang dan semua mata tertuju padanya saat ini, Raja Ilahi, kedua kata itu terlalu mengintimidasi. Hanya saja wajahnya terlalu muda dan asing bagi mereka. Rekan kultivator ini, sebuah suara hangat terdengar dari salah satu kursi utama pada saat ini, membawa serta rasa kekuatan dan kekuatan yang hampir tak terlihat. Bisakah Anda memberkati kami dengan nama Anda, dan dari sekte mana Anda berasal? Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berjubah kuning dengan kulit cerah. Dia memutar cangkir anggur di tangannya sambil melirik ke arah Yun Che. Yun Che memang seorang Raja Ilahi dan dia bisa dengan jelas merasakan auranya yang berada di alam Raja Ilahi tingkat pertama. Namun, jika dibandingkan dengan dia, Raja Ilahi tingkat ketiga, dia masih jauh lebih rendah. Tidak peduli apakah itu tingkat kekuatan atau kepadatan auranya.
Selama pesta akbar ini, dia tidak duduk di bagian manapun di ruang perjamuan. Sebaliknya, dia duduk di sisi kursi utama, dan, yang cukup mengherankan, dia duduk sejajar dengan Eastern Frost King. Karena dia adalah Raja Ilahi Pelindung Negara Embun Beku Timur, penasihat Kerajaan Embun Beku Timur, Fang Zhou, yang baru saja mencapai prestasi besar dalam menyelamatkan kota. Yun Ce mengulurkan tangannya untuk mengambil sumpit bambu dan dia bahkan tidak melirik Fang Zhou sama sekali. Seolah-olah dia belum mendengar apa yang dia katakan. Alis Fang Zhou sedikit merosot tetapi Dongfang Hanwei buru-buru berkata, nama senior ini adalah Yun Ce dan dia bukan seseorang dari alam reruntuhan timur. Yun Ce, hehe. Fang Zhou terkekeh sambil berkata dengan suara santai, rekan kultivator Yun, saya tidak tahu dari sekte mana Anda berasal, tapi apa sebenarnya motif Anda di balik mendekati putri ke-19 dan memasuki rumah tangga kekaisaran Eastern Frost kami? Suaranya tiba-tiba menjadi parah, membuat semua orang ketakutan. Raja Embun Beku Timur buru-buru bangkit dan berkata, penasihat kekaisaran, yang mulia ini adalah tamu terhormat yang diundang kembali secara pribadi oleh Han Wei, dia pastinya tidak menyembunyikan niat jahat apapun. Yang mulia Yun, penasihat kekaisaran selalu berhati-hati dan dia melakukannya, tidak bermaksud apa-apa, jadi tolong jangan salahkan dia. Huff. Fang Zhou dengan dingin berkata, Fang ini telah ada di dunia ini selama ribuan tahun. Tanpa menyebutkan dunia reruntuhan timur, tidak ada satu pun raja ilahi di seluruh wilayah bintang reruntuhan neter yang aku tidak tahu. Tapi aku belum pernah mendengar nama Yun Ce sebelumnya. Meskipun kamu hanyalah raja ilahi tingkat 1 yang baru saja memasuki alam raja, kamu juga harus tetap memiliki kebanggaan sebagai raja ilahi. Bagaimana kamu bisa dengan mudah menerima undangan untuk datang ke sini? Apakah kamu benar-benar memiliki motif tersembunyi? Yun Ce masih tidak merespon dan jari-jarinya dengan santai memainkan sumpit bambu di tangannya. Dongfang Hanwei bangkit dan membungkuk secara resmi sambil berkata, penasihat kekaisaran, Hanwei bertemu dengan senior Yun secara kebetulan dan Hanwei lah yang mengambil inisiatif untuk mengundangnya kembali ke kota kerajaan. Terlebih lagi, Hanwei dan kakek Qin berhutang nyawa pada senior Yun, jadi Hanwei dapat meyakinkan penasihat kekaisaran bahwa senior Yun jelas bukan tipe orang yang dikhawatirkan oleh penasihat kekaisaran. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Eastern Frost King sangat terkejut dengan kata-kata itu dan dia buru-buru membungkuk ke arah Yun Ce. Jadi yang mulia benar-benar menyelamatkan nyawa putri saya. Hutang yang sangat besar ini, mohon hormat dari raja yang rendah hati ini. Oh, sikap Fang Zhou berubah dan dia tidak lagi melirik Yun Ce dari sudut matanya. Dia tersenyum setengah hati sambil berkata, oh jadi begitu. Sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun. Negara Eastern Frost kita sedang melalui masa-masa sulit, itulah sebabnya Fang ini tidak punya pilihan selain mewaspadaiku. Saya berharap rekan kultivator saya akan memaafkan saya. Sebagai permintaan maaf, jika Anda punya waktu, Fang ini bisa memberi Anda 1 atau 2 petunjuk. Bagaimana menurutmu? Kata-kata ini dengan jelas menunjukkan bahwa Fang Zhou memikirkan keluarga kekaisaran dan bahwa dia memiliki pikiran yang luas dan hati yang besar. Kata penunjuk juga untuk memberitahu semua orang bahwa Raja Ilahi yang baru saja memasuki kota kerajaan ini jauh lebih rendah darinya. Dia masih menjadi langit di kota kerajaan Eastern Frost. Yun Ce masih terus memainkan sumpit kayu itu tapi akhirnya dia membuka mulutnya. Rasa dingin yang terkandung dalam suaranya yang dingin dan rendah terdengar di telinga semua orang saat dia berkata, kamu pikir kamu ini siapa?
Kamu pikir kamu cukup layak untuk memberiku petunjuk? Kata-kata Yun Ce menyebabkan seluruh aula besar langsung menjadi sunyi senyap saat raut wajah semua orang berubah secara dramatis menjadi kaget atau takut. Fang Zhou telah menjadi Raja Ilahi pelindung negara Eastern Frost selama hampir 1000 tahun dan ketenaran serta reputasinya di negara Eastern Frost sangat tinggi. Faktanya, mereka hampir setara dengan Raja Eastern Frost. Pada saat yang sama, kepribadiannya juga sangat arogan, dan hampir semua sekte di negara Frost Timur, baik besar atau kecil, dan bangsawan menderita karena sifat dan sikapnya. Namun, sebagai satu-satunya Raja Ilahi pelindung dari negara Frost Timur, dia memang mempunyai hak dan kualifikasi untuk menjadi sombong. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya, bahkan Raja Embun Beku Timur pun akan menunjukkan rasa hormat yang mendalam dan bahkan sanjungan terhadapnya, bahkan jika itu dilakukan di depan umum, apalagi kepada para pangeran dan putri. Kali ini, ketika kota kerajaan Embun Beku Timur sedang menghadapi kehancuran, Fang Zhou berhasil bergegas kembali pada saat-saat terakhir dan dia menyelamatkan kota kerajaan Embun Beku Timur dari situasi putus asa yang dialaminya. Pencapaiannya dalam menyelamatkan bangsa dan setelah pasukan negara bela diri surgawi mundur, Raja Embun Beku Timur bahkan membungkuk ke arah Fang Zhou, dia membungkuk begitu dalam hingga tubuhnya hampir membentuk sudut siku-siku. Jadi bisa dibayangkan kalau ketenaran dan reputasinya di negara Frost Timur akan seperti terik matahari di siang hari mulai hari ini dan seterusnya. Namun saat ini, putri ke-19 sebenarnya telah membawa kembali Raja Ilahi lainnya. Raja Ilahi ini tidak hanya menerima undangan putri ke-19, dia bahkan menerima undangan Raja Embun Beku Timur untuk bergabung dalam perjamuan tersebut. Jadi dia pasti mempunyai niat untuk bergabung dengan bangsa Embun Beku Timur. Bagi negara Eastern Frost, tidak diragukan lagi ini merupakan hal yang sangat baik. Namun, bagi penjaga Raja Ilahi Fang Zhou, penasihat Kekaisaran Embun Beku Timur yang baru saja mencapai prestasi luar biasa. Mengingat kepribadian dan caranya melakukan sesuatu, dia pasti akan mencoba menjatuhkan Raja Ilahi yang baru tiba ini. Raja Ilahi yang jelas-jelas adalah Raja Ilahi yang baru saja tiba, jauh lebih lemah darinya pada saat itu, sedikit terpuruk. Di mata semua orang yang hadir, ini bukanlah sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi mereka pasti tidak pernah membayangkan bahwa orang yang disebut Fang Zhou sebagai Raja Ilahi tingkat pertama, akan benar-benar membuat pernyataan yang menggemparkan. Sebagai Raja Ilahi yang kuat, mereka seharusnya memiliki harga diri yang dimiliki oleh Raja Ilahi, atau mungkin lebih baik menyebutnya arogansi. Tidak ada seorang pun yang akan mengejek kesombongan orang kuat, karena mereka mempunyai kualifikasi untuk berperilaku seperti itu. Tapi saat itulah orang kuat versus orang lemah. Ketika orang kuat menghadapi orang yang lebih kuat lagi, bersikap sombong sama saja dengan kebodohan. Asal-usul Yun Ce diselimuti misteri, auranya memancarkan rasa dingin suram yang tidak nyaman, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani berkomentar tentang hal-hal itu, tetapi dia tidak ikut-ikutan dengan provokasi Fang Zhou. Jika dia tetap diam, itu akan baik-baik saja. Tapi dia sebenarnya berani menghinanya sebagai balasannya. Ekspresi Fang Zhou tidak banyak berubah dan matanya hanya sedikit menyipit. Tapi cahaya dingin yang keluar dari celah matanya langsung membuat semua orang merasa seolah-olah sebilah pedang sedingin es telah melewati tenggorokan mereka. Ekspresi wajah cantik Putri Han Wei berubah drastis. Dia bangkit dari kursinya, yang berada di samping Yun Ce, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior Yun itu dingin dan pendiam, dan dia tidak pernah suka berinteraksi dengan orang lain." Baru saja,
dia hanya dengan sopan menolak penasihat kekaisaran dan dia jelas tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya berharap penasihat kekaisaran dapat memaafkan kata-katanya. Putra mahkota Eastern Frost yang duduk di kursi atas juga ikut berdiri. Dia menatap tajam ke arah Yunce. Fang Zhou adalah Raja Ilahi pelindung negara Embun Beku Timur, jadi dia pasti membutuhkan dukungan Fang Zhou jika dia ingin mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota. Setelah dia mewarisi takhta di masa depan, dia masih harus bergantung pada Fang Zhou juga. Tapi hari ini, seseorang benar-benar berani menghina Fang Zhou, jadi bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton hal itu terjadi? Ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk memenangkan hati Fang Zhou, atau mungkin lebih baik menyebutnya menjilat Fang Zhou. Anda bajingan. Saat dua kata itu keluar dari mulutnya, raungan ledakan yang beberapa kali lebih keras dari suaranya terdengar di istana. Anda bajingan. Apa menurutmu masih ada ruang bagimu untuk berbicara di sini? Duduk dan tutup mulut. Orang yang mengeluarkan teriakan marah itu adalah Raja Embun Beku Timur sendiri. Suara putra mahkota Eastern Frost tercekat di tenggorokannya. Saat dia menatap mata dingin ayahnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin. Dia hanya berpikir untuk memenangkan hati Fang Zhou sehingga dia sebenarnya hampir lupa bahwa Yunce sendiri adalah Raja Ilahi. Bagaimana orang seperti dia bisa menyinggung keberadaan seperti Raja Ilahi, bahkan jika orang itu lebih rendah dari Fang Zhou? Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan suaranya menjadi sekitar 70% lebih lemah. 9. Kata-kata kakak ke-19 agak kasar, jadi putra ini hanya ingin, ayah kerajaan benar jika menegurku. Saat dia menyelesaikan ocehannya yang tidak jelas, putra mahkota Eastern Frost duduk dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata Raja Eastern Frost berubah dan ekspresi aslinya yang dingin dan parah segera berubah menjadi tenang. Dia tertawa keras dan jelas ketika dia berkata, kami tidak pernah berani bermimpi bahwa kami dapat mencapai alam Raja Ilahi dalam hidup kami, jadi kami hanya mengagumi dan menghormati Anda. Tapi kita juga tahu bahwa begitu seseorang mencapai level Raja Ilahi, mereka secara alami akan memiliki harga diri yang sombong yang tertanam jauh di dalam tulang mereka. Hari ini, meskipun kalian berdua Raja Ilahi yang terhormat hanya menggunakan kata-kata, kalian berdua telah memungkinkan kami merasakan kebanggaan dan keperkasaan Raja Ilahi dari jarak yang begitu dekat. Ini benar-benar membuka mata dan kami semua takjub. Kami benar-benar beruntung bisa duduk bersama dengan dua Raja Ilahi yang terhormat. Raja Eastern Frost berbalik dan mengangkat cangkir anggur emasnya tinggi-tinggi ke udara. Kami menggunakan secangkir anggur ini untuk bersulang kepada dua Raja Ilahi yang terhormat. Kata-kata Raja Embun Beku Timur meredakan ketegangan di udara dan semua orang berdiri dan mengangkat cangkir anggur mereka untuk bersulang. Hehe, ekspresi gelap di wajah Fang Zhou sedikit memudar saat dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap semua orang di pesta itu, ini termasuk roti panggang dari Raja Embun Beku Timur juga. Namun, dia tidak berdiri dan tetap duduk dengan ceroboh. Baik, Fang ini telah melihat banyak sekali orang yang sombong dan tidak sopan di masa hidupnya, jadi mengapa saya harus merendahkan diri untuk menurunkan diri ke level mereka? Matanya miring ke samping saat dia memutar cangkir anggurnya ke arah Yunce. Silakan. Kali ini, Yunce tidak lagi bereaksi. Sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang membuat senyuman lembut, tapi seseorang tidak dapat mendeteksi sedikit pun niat untuk tersenyum. Dia mengambil cangkir anggurnya dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Hahaha, baik Fang Zhou maupun Yunce telah memberinya banyak wajah sebagai penguasa,
sehingga tawa keras Raja Frost Timur menjadi jauh lebih riang. Hari ini, penasihat kekaisaran menunjukkan kekuatan sucinya dan memaksa pasukan bela diri surgawi mundur, dan kami bahkan telah menerima tamu terhormat seperti Yang Mulia Yun, jadi dapat dikatakan bahwa kami telah diberkati 2 kali lipat. Seperti kata pepatah, jika seseorang selamat dari musibah besar, maka rejeki pasti akan menyusul. Meskipun krisis saat ini hampir mengguncang fondasi kami, krisis ini juga sangat menggugah hati kami. Dengan penasihat kekaisaran mengawasi kita, Frost Timur kita tidak akan pernah terguncang. Mulai hari ini dan seterusnya, raja ini akan berusaha membuat negara ini makmur, dan dengan bantuan penasihat kekaisaran, kita akan memimpin negara Eastern Frost menuju zaman keemasan yang baru. Kata-kata ini jelas tidak kosong. Setelah pertempuran dengan negara bela diri surgawi, Raja Frost Timur benar-benar menyadari betapa mengerikannya perbedaan tingkat kekuatan. Mereka telah bertarung berkali-kali, masing-masing memiliki kemenangan dan kekalahan yang sama. Namun kali ini, ketika Fang Zhou tidak berada di kota kerajaan, negara bela diri surgawi dapat dengan mudah mengarahkan pasukan embun beku timur mereka dengan bantuan Raja Ilahi dari Istana Abadi Yin Agung. Benar sekali, Raja Ilahi begitu kuat sehingga meskipun hanya ada 1 atau 2 dari mereka, mereka dapat dengan mudah membalikkan keadaan bahkan dalam pertempuran besar. Perbedaan tingkat kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diimbangi dengan angka. Fang Zhou adalah tokoh sentral dalam pesta perayaan akbar ini, namun mata Raja Frost Timur diam-diam melirik ke arah Yun Ce dan dia memutar otak untuk mencari cara agar dia tetap tinggal. Selain itu, dia juga memikirkan Gunung Raja Wali Kegelapan. Tuan Muda Raja Wali Kegelapan selalu bernafsu terhadap putri ke-19, Dongfang Hanwei. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Dongfang Hanwei adalah putri kesayangannya dan dia tidak hanya memiliki kecantikan yang dapat membalikkan suatu zaman, dia juga secara terbuka diakui sebagai kecantikan nomor 1 di negara Eastern Frost. Bakat bawaannya dalam hal yang mendalam bahkan tak tertandingi di antara saudara-saudaranya. Akibatnya, selama Dongfang Hanwei tidak bersedia, bahkan jika permintaan itu adalah Tuan Muda Raja Wali Kegelapan, dia akan tetap menolaknya dengan bijaksana. Tapi kali ini, setelah menghadapi negara bela diri surgawi yang mendapat dukungan dari Istana Abadi Yin Agung, dia tidak punya pilihan selain mengubah cara berpikirnya. Kabut asap pertempuran belum menyebar dari seluruh kota kerajaan, namun pesta akbar yang diadakan di istana utama semakin meriah. Para bangsawan besar dan master sekte semuanya bersaing satu sama lain untuk berbicara dengan Fang Zhou. Di depan Fang Zhou, mereka, yang semuanya merupakan hegemoni dan gubernur di wilayah mereka masing-masing, menunjukkan sikap rendah hati dan menjilat, dan seolah-olah mereka benci karena mereka tidak bisa begitu saja berlutut di lantai untuk memberikan penghormatan kepadanya. Karena Fang Zhou baru saja bersilang pedang dengan Yun Ce, tidak ada yang berani mendekati Yun Ce, karena jika mereka melakukannya, bukankah itu akan menyinggung Fang Zhou? Keduanya adalah Raja Ilahi, namun yang satu adalah penasihat kekaisaran sementara yang lainnya berasal dari latar belakang yang sama sekali tidak diketahui. Selain itu, Fang Zhou jelas lebih kuat dari Yun Ce, jadi pilihan mereka sudah jelas. Senior Yun, Dongfang Hanwei berdiri di depan kursi Yun Ce dan membungkuk padanya. Dia berkata dengan hormat, "Saya tidak dapat membayar hutang besar Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Tapi saya meminta senior tetap tinggal di kota kerajaan lebih lama lagi. Meskipun Eastern Frost bukanlah negara kaya, jika senior mempunyai permintaan, junior ini dan ayah kerajaanku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya." Yun Ce menutup matanya dengan lembut dan dia tidak mengambil cangkir anggurnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Hati-hati dengan kata-katamu.
Keterkejutan melanda hati Dongfang Hanwei saat dia buru-buru menjawab, Junior ini tahu dia salah. Mohon koreksi saya, senior. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Yunce menyilangkan tangan di depan dada dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bibir Dongfang Hanwei sedikit terbuka, hanya beberapa tahun lebih tua darinya, yang berarti usianya sekitar 30 tahun. Mengesampingkan masalah Raja Ilahi yang berusia 30 tahun, bahkan Raja Ilahi yang berusia 60 tahun sama sekali tidak pernah terdengar. Hal seperti itu pastinya tidak ada bahkan di kalangan bintang atas. Dongfang Hanwei mengira dia sedang melontarkan lelucon, jadi dia hanya bisa ikut-ikutan dengan tersenyum agak kaku. Senior, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin Hanwei berani bercanda tentang senioritasmu terhadap senior? Yunce tidak menjawab, malah dia diam-diam melirik keluar istana melalui sudut matanya. Laporan, raungan panik terdengar dari jauh di luar istana. Setelah itu, seorang prajurit yang mengenakan baju besi ringan buru-buru bergegas dan berlutut di depan istana. Alis Raja Eastern Frost berkerut, apa yang membuatmu begitu bingung? Melapor kepada penguasa kita, bela diri surgawi, bangsa bela diri surgawi telah kembali dan saat ini, pasukan mereka sudah berada dalam jarak 25 km dari kota. Apa? Semua orang di istana besar berdiri kaget dan khawatir. Alis Raja Eastern Frost merosot saat dia berkata dengan suara berat, ada berapa pasukan di sana? Sekitar 5.000. 5.000. Jumlah ini menyebabkan keheranan muncul di wajah Raja Eastern Frost dan semua orang yang hadir. Hehe, Fang Zhou berdiri, kedua tangannya di belakang punggung, dan dia perlahan berjalan ke bawah. Hanya 5.000 tentara. Jelas sekali bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk berdamai. Dengan penasihat kekaisaran yang mengawasi kota ini, aku bisa memaafkan mereka karena kehilangan nafsu untuk berperang. Apakah pasukan ini secara pribadi dipimpin oleh Raja Bela Diri Surgawi? Ya, aku juga curiga. Senyum tipis muncul di wajah Fang Zhou saat dia berkata, ayo pergi, penasihat kekaisaran ini secara pribadi akan keluar menemui mereka. Kata-kata Fang Zhou membuat hati semua orang yang tegang menjadi rileks saat senyuman mulai muncul di wajah mereka. Dalam sekejap, suara tepuk tangan mulai terdengar liar, bergema tak henti-hentinya di telinga semua orang. Itu benar, dengan penasihat kekaisaran yang mengawasi kota kerajaan, negara bela diri surgawi tidak perlu lagi mengguncang kita. Berita tentang Istana Abadi Yin besar yang menjadi sekte pelindung bela diri surgawi adalah omong kosong belaka. Penasihat kekaisaran bukan hanya pilar besar negara Eastern Frost, prestasi dan pencapaiannya juga akan selamanya dicatat dalam sejarah negara Eastern Frost. Fang Zhou sudah lama terbiasa dengan sanjungan dan pujian seperti itu. Dia telah berjalan keluar dari istana megah dengan senyum tipis di wajahnya, tangannya masih di belakang punggung. Entah disengaja atau tidak, cukup mengherankan, posisinya ketika dia keluar dari istana berada di depan Raja Eastern Frost dan dia bahkan tidak melirik ke arah Yunce. Dongfang Hanwei berkata kepada Yunce, apakah senior ingin beristirahat sebentar? Jika Anda tidak keberatan, tapi Yunce memilih untuk berdiri saat ini sambil berkata dengan suara lembut, ayo pergi dan menonton pertunjukan. Di luar kota kerajaan Eastern Frost, pasukan negara bela diri surgawi sudah mendekat. Sebenarnya hanya ada 5.000 pasukan, tetapi Raja Bela Diri Surgawi berdiri di depan mereka. Di sampingnya adalah Raja Ilahi Pelindung Bela Diri Surgawi, yang ketenaran dan prestisenya sangat tinggi di negara bela diri surgawi, Bai Pengzu. Pasukan Eastern Frost tersebar di depan kota kerajaan mereka dalam barisan besar.
Semua hegemoni dan gubernur negara Frost Timur juga hadir, dan aura kekuatan ini sangat menekan aura yang berasal dari kekuatan negara bela diri surgawi. Bai Pengzu adalah raja ilahi tingkat kedua, jadi dia lebih lemah dari Fang Zhou. Tetapi ketika dia melihat Fang Zhou muncul, sudut mulutnya membentuk senyuman yang aneh dan lembut. Raja bela diri surgawi, rekan kultivator Bai, karena kamu kembali dengan tergesa-gesa, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Fang Zhou mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan angkuh. Raja Embun Beku Timur berada di sampingnya, namun sebenarnya dia yang berbicara terlebih dahulu, meskipun Raja Embun Beku Timur sudah lama terbiasa dengan kesombongan Fang Zhou. Kedua pasukan sedang berbaris melawan satu sama lain pada saat ini, jadi ekspresinya masih berubah jelek untuk sementara waktu. Tapi, keadaannya segera kembali normal saat dia melangkah maju dan berkata, Raja bela diri surgawi, jika kamu ingin bertarung, Eastern Frostku akan bertarung melawanmu sampai akhir. Jika Anda ingin berdamai, itu harus bergantung pada ketulusan bela diri surgawi Anda. Setelah mendengar kata-kata Raja Embun Beku Timur, Raja bela diri surgawi dan Bai Pengzu mulai tertawa di saat yang bersamaan. Raja bela diri surgawi berkata sambil tertawa lebar, alasan mengapa raja ini kembali bukanlah untuk berperang atau untuk berdamai. Sebaliknya, itu untuk memberi kesempatan terakhir. Apa maksudmu? Wajah Raja Eastern Frost menjadi gelap. Ini sangat sederhana, kata Raja bela diri surgawi sambil tertawa lebar. Mulai hari ini dan seterusnya, izinkan negara Frost Timur ini menjadi provinsi Frost Timur dari negara bela diri surgawi saya. Raja ini dapat menghindari pembantaian yang tidak disengaja dan kalian semua juga dapat mempertahankan hidup dan melindungi kekayaan kalian. Raja ini bahkan bersedia memberimu gelar Adipati Frost Timur. Dongfang Zhuo, apakah kamu memilih untuk berlutut dan berterima kasih atas bantuanku, atau kamu memilih untuk melanjutkan perjuangan bodoh ini? Kata-kata Raja bela diri surgawi menyebabkan wajah semua orang menjadi gelap. Tapi Fang Zhou malah mulai tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan melangkah maju, matanya memproyeksikan kekuatan menindas dari Raja Surgawi saat dia menatap lurus ke arah Raja bela diri surgawi. Raja bela diri surgawi, Fang ini sangat penasaran siapa yang memberimu kepercayaan diri yang begitu besar, sehingga kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Dia mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap Raja bela diri surgawi. Pada jarak ini, jika Fang ini ingin mengambil nyawamu, semudah membalikkan tanganku dan bahkan Bai Pengzu tidak akan bisa bermimpi untuk melindungimu. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahannya. Ah! Benarkah? Tidak ada rasa takut atau kekhawatiran di wajah Raja bela diri surgawi dan dia bahkan tidak mencoba untuk meringkuk di belakang tubuh Bai Pengzu. Sebaliknya, senyuman aneh dan lembut muncul di wajahnya. Fang Zhou, kamu benar-benar bertingkah hebat dan perkasa, ya. Suara dingin dan pelan tiba-tiba terdengar dari belakang pasukan yang berkumpul. Itu adalah suara seorang wanita, tetapi setelah mendengar suara itu, wajah Fang Zhou tiba-tiba menjadi kaku dan ketika dia dengan jelas melihat sosok yang perlahan-lahan melangkah di udara ke arah mereka, pupil matanya mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Peri Zixuan."